Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Purwana, NPM 2478 Nah, di sini saya akan membuat video hands-on ya di mata kuliah analisis data TI. Di sini di quiz ya. Itu satu merekam dan menjelaskan langkah demi langkah dalam data cleaning dan statistik deskriptif, jalankan tiap tahap serta menunjukkan hasil. Terus yang kedua, ini ya terdapat tampilan diri ya, sudah jelas, terus suara jelas, dan memastikan tampilan Google Colab. Oke, langsung saja di sini masuk ke Google Colab. Nah, di sini saya kasih nama ya, quiz. Aduh, quiz. Oke. Nah, di sini tugasnya itu melakukan tahapan data cleaning dan statistik deskriptif. Oke. Yang pertama itu di sini ada di sini sudah disiapkan ya datasetnya itu dengan MS Housing atau itu di sini berisi tentang informasi rumah di MS atau LOA ya. Nah, dari tujuan video ini disuruh untuk memelihatkan proses pembersihan data dan analisis statistik deskriptif ya. Oke, sini langsung saja masuk ke Google Colab. Saya akan salin di kode saya yang sudah saya kerjakan di minggu lalu ya, di lab 6 itu sendiri. Nah, langkah awal itu, nah di sini untuk mengupload file MS Hosting agar bisa terbaca oleh si Google Colab ini ya. Langsung running, kita tunggu. Nah, kita di sini pilih data yang sudah di-download lah ya. Sini MS Hosting, oke. Kita tunggu hingga menjadi 100% down ya. Nah, di sini sudah di-save ya MS Hosting CSV agar terbaca oleh si Google Colab. Oke, lanjut. Yang kedua itu persiapan data di sini ya. Di sini tentu saja softwarenya itu menggunakan Google Colab sendiri dan Python. Terus library-nya tuh menggunakan apa? Sabar. Oh, sini kode ini dulu ya. Oke. Import pandas sendiri tuh untuk menampilkan apa namanya? Library Python ya. Oke. Nah, sudah kelihatan ya di sini. Terus tahap yang kedua pembersihan data ya. Persiapan data. Oke. Di sini menggunakan library Pandas, NumPy dan Matplotlib, Matlob IB Pilot, terus ada Seaburn. Oke, kita running langsung. Nah, jadi di sini
menunjukkan ukuran datasetnya itu ada eh, 2930 baris dan 82 kolom ya. Oke, di tahap ini sudah beres. Langsung ke tahap 3 itu pemeriksaan awal data. Oke, pemeriksaan awal data ini ya kodenya salin. Nah, di sini untuk melihat tipe data itu menggunakan dev info ya. Dan di sini memisahkan kolom numerik dan kategorik atau bisa disebut juga kuantitatif dan kualitatif ya. Nih, oke, coba kita. Nah, di sini yang termasuk kolom kuantitatif itu yang ini ya, INT 64, terus ada float 64, itu tuh berupa yang namanya itu angka ya, yang bisa dihitung menggunakan sistematis. Jika yang kualitatif itu yang objek-objek seperti ini ya, itu tuh berupa sebuah apa ya, yang tidak bisa dihitung lah pokoknya, bukan angka. Gambarnya itu seperti huruf, seperti itu. Oke, lanjut. Tuh, yang keempat itu cek duplikasi dan inkonsistensi ya. Oke, langsung saja di sini. Nah, di sini sudah kelihatan ya kolom kuantitatif ada order, PID, MS subclass. Terus di kolom kualitatif itu udah MS zoning, street, alley, seperti itu. Nah, lanjut di tahap cek duplikasi ya. Salin kode. Nah, di sini from IP IP10 display input HTML ya. Tentunya di sini untuk menentukan kolom numerik dan kategori, bisa lihat tipenya itu ada INT dan float ya. Dan terus di kategori ada objek atau di kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini yang kedua itu cek duplikasi data dengan duplikat df duplikat sum. Nah, jika tertera duplikat maka dia akan itu. Nah, terus jika duplikat ditemukan itu langsung dihapus ya. Nah, coba kita running di sini. Di sini tidak perlu memasukkan apa datanya, soalnya di sini kan dari atas sudah saya upload ya agar bisa terbaca langsung oleh si Google Colab. Seperti itu. Nah, di sini ada outputnya itu jumlah data duplikat tuh 0, berarti sudah tidak ada data yang duplikat atau bertumpuk-tumpuk lah atau ada anomali seperti itu ya. Sudah MS Zoning, RL. Nah, RL itu sendiri yang paling banyak muncul di kolom MS Zoning ya. Yang teratas tuh ada RL, terus yang kedua itu ada RM. Nah, di kolom street sendiri yang paling banyak itu ada PIV ya, PIV. Nah, selai ada NaN, di load shape ada rect, terus yang terakhir itu ada di kolom line kontor ada LVL ya di 2633 seperti itu. Oke. Terus lanjut yang kelima itu cek missing value ya. Di sini tujuannya untuk mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penganan yang dijelaskan. Oke, di sini cek missing value-nya itu di data ini ya. Nah, salin. Tempel ya. Di sini tentunya menggunakan input pandas ya untuk apa
mengimport file Python. Di sini ada perintah pdret csv untuk membaca file CMS hosting ya. Tentunya di sini ada check missing value awal, ada dfraw isna missing short values ya. Nah, jika ada missing value itu ada apa ya? Mengeluarkan output jumlah kolomnya. Dan di sini ada urutannya, kolom terbanyak dan sedikit. Jika tidak ada, maka dia mengeluarkan output tidak ada kolom yang memiliki missing value. Di sini yang menangani missing value itu dipisahkan oleh kolom numerik dan kategorik tentunya ya. Seperti yang biasa itu tadi, yang pertama itu adalah ada int dan float, terus ada objek. Tentunya di numerik ini diisi dengan median dan kategorik itu diisi dengan modus ya. Coba kita langsung saja di sini cek. Nah, di sini tertera ya jumlah kolom yang memiliki missing value itu ada 27. Nah, yang paling teratas, yang paling terbanyak itu ada di pool QC ya, di 2917. Dan yang paling sedikit itu di Garage Cars ya, dan Garage Area. Ini ada berapa ini? BSMT Fin, SF1, SF2, Electrical, terus ada total BSMT SF, BSMT UNF SF, dan Garage Area dan Cars. Nah, di sini sudah langsung memberikan tahap pembersihan di data yang memiliki missing value ya. Di sini outputnya itu semua missing value berhasil ditangani. Tidak ada data kosong tersisa. Total nilai kosong setelah pembersihan adalah 0. Berarti yang awalnya memiliki missing value 27, nah terus di sini sudah ada tahap pembersihan yang menjadi 0 seperti itu. Berarti udah clear ya masalah di penanganan cek missing value juga ya. Nah, di sini langsung lanjut. Yang keenam itu ada statistik deskriptif kuantitatif. Nah, sini ini ya kodenya ya. Salin. Nah, di sini ya menggunakan library Python dan NumPy ya. Terus displaynya itu HTML. Nah, di sini ada kolom median, terus EQR, CV, STD, terus main, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya, terus ada output-outputnya tersendiri yang tergolong dalam mean, median, STD, CV, dan EQR. Nah, di mean ini adalah nilai rata-rata ya, di median itu adalah nilai tertinggi, atau nilai tengah ya, median itu tengah. Terus di standar deviasi dan di coefficient of variation. Terus yang di EQR itu interquarried range ya. Nah, di sini contoh interferensi variabel cell express-nya itu rata-rata harga rumah mean adalah ini yang paling banyak. Mean. Oke, di 90 ini ya. Oke. Nah, di mean ini sendiri itu adalah rata-rata dari nilai data numerik ya. Sedangkan di median ini nilai tengah itu lebih stabil pada merujuk pada outlier. Nah, sedangkan STD ini menunjukkan beberapa besar variasi data terhadap rata-rata. Terus CV ini yaitu perbandingan ya, perbandingan antar standar definisi si mean
Apabila semakin besar CV, yaitu semakin tinggi variasi data seperti itu. Terus ada EQR itu sebuah jarak antara kuartil ketiga dan ke satu seperti itu. Terus selanjutnya itu pada tahap statistik deskriptif kualitatif ya. Oke. Nah, ini kodenya. Oh, ini belum di running. Nah, berhasil kan? Oke. Lanjut selanjutnya itu di eh oke. Di sini menggunakan library IPython dan import HTML display ya. Di sini ada kolom pastikan kolom kategori sudah terisi. Nah, ini menggunakan objek, terus menampilkan distribusinya itu menggunakan presentase untuk 3 kolom pertama. Di sini ada frekuensi dan presentase ya. Di print, sis, netboard itu contoh variabel kategorik seperti itu. Oke, 7 ini ya. Jadi di sini ada kita running dulu ya. Nah, di sini ada RL. Nah, jadi mayoritas di rumah berada di zona RL itu sekitaran 77% ya dari data total. Nah, artinya dari sebagian besar rumah itu terletak di area pemukiman berpenduduk rendah. Nah, jadi di kolom street ini juga ada presentase dari frekuensinya itu di PAVE ya, di presentase 99%. Jadi hampir semua rumah itu memiliki akses jalan beraspal ya, atau PAVE ini tuh keterangan beraspal. Nah, ini juga menunjukkan kondisi infrastruktur di wilayah dataset relatif baik. Seperti itu. Terus ada di kolom alley ini frekuensinya ada di 2732 dan presentasi itu di 93% ya. Nah, jadi di sebagian besar nilai NaN ini berarti itu rumah tidak memiliki gang. Nah, jika di street ini kan aspal ya. Nah, di alley ini tidak memiliki gang. Seperti itu. Nah, hanya sebagian kecil itu yang memiliki akses gang berkerikil atau beraspal seperti itulah. Rusak-rusak ya, seperti jalan desa-desa terpencil seperti itu. Oke, lanjut di selanjutnya itu pada tahap visualisasi data ya. Nah, di sini. Nah, di sini tuh disuruh menunjukkan jenis grafik itu histogram, boxplot dan uh, bar chart ya. Oke, coba kita running dulu. Di sini visualisasi menggunakan library Python dan Matplotlib dan Seaborn ya. Tentu saja jangan ketinggalan kolom numerik dan kategorik yang sudah diotomasi dari dataset sendiri ya. Di sini ada visualisasi fitur numerik. Mengambil 3 kolom numerik pertama yang ada di dataset. Nah, fitur numerik yang divisualisasikan. For fitur numerik. Nah, di sini ada kode untuk histogram, boxplot, dan juga mana ya? Oke, langsung kita cek. Nah, di sini terlihat ya distribusi fitur numerik aduh,
histogram dan box plot. Nah, menurut order, PID, dan MS subclass. Jadi di grafik distribusi order ini ada jenis grafik histogram ya, yaitu berwarna biru dengan garis lengkung dan memperlihatkan bentuk distribusi data. Nah, dari makna makna garis ini sendiri di sumbu X itu, sumbu X, ini X ini Y seperti itu ya. Ada, oh kebalik, ini X-nya itu, ini Y-nya. Jadi X-nya itu di order, Y di frekuensi ya. Jadi dari pola distribusi ini terlihat hampir sama rata ya nih, sama rata. Yaitu dengan dari 0 sampai 3000 ya, dari 0 sampai 3000 hampir sama rata. Artinya di nilai order ini tersebar cukup seimbang tanpa ada dominasi di titik tertentu. Oke, dari grafik ini juga yaitu terlihat bahwa distribusinya relatif merata di sepanjang sumbu X. Artinya tidak ada kecenderungan tertentu atau nilai dominan. Hal ini disesuaikan hanya berbasis pada nomor urut data, bukan variabel analisis ya. Nah, selanjutnya di sini ada di kode bar chart sendiri ya. Nah, di sini keterangannya itu memilih jenis garis grafik histogram. Saya memilih histogram ya. Apa yang terlihat dari grafik sketchpad outlier? Straight alley. Jadi di sini keterangannya itu histogram memiliki bentuk distribusi data. Jika distribusi miring ke kanan atau rek skewet itu berarti sebagian besar nilai yang berada di bawah rata-rata itu nilai ada yang nilai-nilai yang tinggi ya atau outliernya. Nah, di box plot sendiri itu membantu mendeteksi adanya outlier atau sebaran data yang tidak simetris. Nah, hasilnya itu dapat dibandingkan dengan statistik deskriptif sebelumnya, yaitu di langkah 6. Misalnya ketika median itu lebih kecil dari mean, maka distribusi itu miring ke kanan. Oke, seperti itu. Aduh. Nah, dari hasil proses data cleaning ini, saya itu menemukan bahwa dataset Ames Housing memiliki beberapa kolom dengan missing value ya. Tadi ada keterangannya ada 27 kalau nggak salah. Nah, itu juga sudah ditangani menggunakan median untuk data numerik dan modus itu untuk data kategorik. Nah, jadi hasilnya itu tidak ditemukan lagi duplikasi atau kategorik yang tidak konsisten seperti itu. Oke, mungkin cukup ya video hands-on dari saya. Jika ada eh, kata-kata yang salah atau kurang enak didengar, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang menjadi eh,